teman-teman juga pelaku gerakan koperasi tentunya akan sangat dekat dengan teman-teman yang akan di Reskrimsus nantinya. Apabila pelaksanaan operasional koperasi kita, pelaksanaan operasional koperasi yang menjadi binaan kita, atau bahkan teman-teman yang sekarang menjalankan gerakan koperasi menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan tentunya. Jadi koperasi ini tadi pagi juga sudah disampaikan, kita ketentuan untuk regulasi penindakan itu masih bagian yang harus terus kita upayakan sehingga kita bisa lebih menggigit untuk bisa ada di sisi penindakannya, karena fungsi dinas sebagai koordinasi, sebagai pembina itu pada saat sudah ke penindakan tentunya ini banyak hukum-hukum atau ketentuan yang harus terkait di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, tentunya telah hadir di hadapan kita bersama ini Bapak-bapak dari Subdit 3 Eksis Perbankan di Reskrimsus Polda Jawa Tengah. Sekali lagi kami perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Kompol R. Ari Sulistiawan SHMH, dan nanti akan dilanjutkan kemudian oleh tim beliau yaitu Bapak AKP Agung Arianto. Sekarang sudah menunjukkan pukul 19.30. Kami berharap paparan akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit Bapak, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih banyak dan semoga kita bisa selesai di acara nanti di sekitar jam 21.00, jadi 1,5 jam ke depan. Waktu sebenarnya kami aturkan kepada Bapak Kompol Ari Sulistiawan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Langsung saja, hari ini kami diundang di acara ini dengan maksud untuk memberikan pencerahan dan kita lakukan diskusi, karena memang apa yang kita lakukan di Polda Jateng, khususnya kita terkait dengan penanganan tindak pidana, dan hari ini kita juga berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan koperasi. Tiap hari kita melakukan upaya-upaya untuk mengurai apa yang menjadi kegundahan masyarakat terkait dengan maraknya koperasi yang banyak dijadikan kedok atau modus untuk menghimpun dana. Kita menangani di Jawa Tengah ini, baik itu di wilayah Magelang, Salatiga, Kudus, Semarang, Solo, beberapa kasus yang sekarang ini masih kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Terkait dengan kasus yang ada di kami, memang kita pun di wilayah, di kabupaten-kabupaten, kita pasti koordinasi dengan teman-teman di dinas di kabupaten setempat terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di dinas terkait dengan undang-undang, yaitu di pembinaan. Karena banyak hal yang itu terjadi karena undang-undang juga mempermudahkan kita untuk melakukan pendirian untuk koperasi ini, walaupun marwah dari pendirian itu dikandung maksud untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya anggota koperasi. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan banyak istilah-istilah pun yang kadang dari bahasa pun itu tidak sesuai. Kadang ada pengurus itu diistilahkan macam-macam, itu pun juga seharusnya menjadi warning. Itu yang ilustrasi yang saya sampaikan kepada sekalian. Dan hari ini kita menyampaikan terkait dengan peraturan hukum korporasi terkait dengan koperasi. Nah, nanti akan kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal tersebut. Karena mungkin kondisi juga kurang fit, mungkin nanti Pak Agung juga akan meneruskan, nanti akan kita bincangkan bersama. Untuk itu Pak Agung, monggo silakan materi disampaikan.
masih sehat dan semangat Ibu ya? Semangat! Karena informasi hari ini hari terakhir. Nah, biasanya hari terakhir terus acara atau kegiatannya malam hari cepat selesai dan pulang. Apalagi bapak-bapak, ibu sekalian, tentunya juga kangen dengan keluarga yang ada di rumah. Langsung aja kita mulai nih bapak ibu. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kanit saya, yaitu korporasi. Pada koperasi, ya, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti dari korporasi dulu. Kalau koperasi kan Bapak Ibu sekalian kan sudah paham, ya, sudah paham. Korporasi ini kami mengambil dari dua orang ahli. Korporasi yang pertama yaitu korporasi menurut Wirjono Prodjonegoro. Korporasi adalah suatu perkumpulan orang. Dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang atau manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu. Anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa anggota sebagai alat kekuasaan yang tinggi dalam peraturan korporasi. Itu menurut pengertian yang pertama. Kemudian menurut pengertian dari Andi Abu Ayyub Saleh, korporasi adalah persoalan yang dibahas dalam sudut pandang hukum. Ini aja. Korporasi adalah persoalan yang dibahas dalam sudut pandang hukum pidana, lebih pada perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan unsur-unsur apa yang harus dipenuhi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tersebut. Kemudian pengertian tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Sedangkan subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah korporasi atau pengurus, korporasi dan pengurus, pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi, yaitu pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Kemudian badan usaha yang berbadan hukum, yayasan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, ini dalam undang-undang tersebut ada sanksi pidananya. Yayasan sendiri cenderung berorientasi non-laba atau non-profit oriented. Yang kedua yaitu perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT, ini tidak ada sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut ya Bu ya. Cenderung berorientasi pada laba atau profit oriented. Kemudian koperasi, dasarnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Ini di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada sanksi pidananya. Berorientasi untuk mensejahterakan anggota. Nah, apakah terhadap undang-undang yang tidak ada sanksi pidananya itu bisa dipidana? Nah, pasti pertanyaannya seperti itu. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum? Suatu badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan perseorangan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu,
Jika sebuah badan hukum telah melakukan sebuah kejahatan, maka pidana dikenakan terhadap yang berwenang penuh dan memiliki tanggung jawab terhadap badan usaha. Dalam hal ini, badan hukum perseroan terbatas, yaitu jajaran direksi, badan yayasan, pengurus, badan hukum koperasi, juga pengurus. Namun juga perlu kita lihat dari kasusnya. Kadang tindak pidana tersebut dilakukan oleh oknum pegawai atau karyawan, bukan oleh badan hukum. Tidak menutup kemungkinan juga dari pemangku kepentingan pemerintah. Bisa dikenakan sanksi pidana apabila turut serta membantu tindak pidana tersebut. Lanjut. Apa alasan pelaku memilih badan hukum kooperatif sebagai sarana kejahatan? Di sini ada beberapa alasan, diantaranya yaitu pendirian koperasi yang relatif mudah dibandingkan PT atau bank, sistem pelaporan yang tidak begitu rumit, banyak fasilitas dari pemerintah, struktur organisasi yang simpel, pengawasan yang tidak terlalu ketat, juga tidak banyak peraturan yang mengikat dan sanksi yang relatif murah, mudah untuk menentukan kebijakan internal, mudah untuk mengeluarkan produk, untuk menghimpun dana melalui unit usaha simpan pinjam dengan aturan yang tidak rumit, dan dikenal secara masif di masyarakat. Kemudian fakta dalam giat koperasi. Koperasi secara legalitas memang didirikan oleh anggota, namun banyak fakta ditemukan koperasi hanya dikuasai satu atau beberapa orang saja. Tidak ada RAT, jangka waktu jabatan pengurus tidak jelas, seseorang berkuasa penuh menentukan kebijakan koperasi. Kemudian koperasi memberikan bunga atau jasa atau keuntungan atau imbal jasa yang besar tanpa analisa ekonomis, sehingga masyarakat berbondong-bondong menaruh dananya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, koperasi cenderung sebagai praktek rentenir yang berbadan hukum. Betul. Pinjaman dengan bunga yang memberatkan. Setuju. Kemudian yang selanjutnya, penyaluran dana yang terhimpun tidak wajar, sangat timpang antara jumlah dana yang dihimpun dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Koperasi melakukan praktek layaknya industri perbankan. Banyak pelaku berlindung di balik nama koperasi untuk melakukan kejahatan. Ajar. Memanipulasi laporan, contoh laporan keuangan. Nah, dari fakta-fakta dalam giat koperasi tadi, itu banyak kita temukan pada saat kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi fakta-fakta ini kami sampaikan di sini, itu fakta-fakta yang kita temukan selama menangani kasus yang melibatkan koperasi. Kemudian ini yang jadi pertanyaan ya. Jika dalam undang-undang payung hukumnya tidak diatur sanksi pidana, apakah sebuah badan hukum tidak bisa dituntut secara pidana? Jawabnya adalah bisa. Seperti tadi koperasi undang-undang kan tidak ada sanksi pidananya, PT juga tidak ada sanksi pidananya. Nah, selanjutnya mengacu ke sanksi pidana yang mana? Lanjut Pak. Di sini kami gambarkan beberapa sanksi pidana ya, baik yang terdapat di dalam pasal-pasal di KUHP maupun di Undang-Undang Perbankan dan juga tindak pidana pencucian uang. Di sini kami jelaskan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900. Kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Kemudian pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalian hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling banyak 5 miliar. Nah, gue udah mantep. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apakah pengawasan yang dilakukan saat ini sudah maksimal sesuai regulasi dan SOP yang ada? Kemudian, apakah hasil pengawasan sudah dilaporkan sebagaimana fakta yang ditemukan dan sudah ditindaklanjuti? Apakah sudah diterapkan sanksi terhadap koperasi yang telah melanggar aturan sebagaimana hasil dari pengawasan? Peran Polri yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Kejaksaan, OJK, PPATK, dan angkutan publik bila diperlukan. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan dan risiko menyimpan dana di koperasi. Yang keempat, publikasi ke masyarakat terkait status koperasi yang bermasalah. Yang kelima yaitu menyarankan koperasi yang mempunyai dana simpanannya besar untuk membentuk BPR atau LKM. Contoh kasus. Ini kebetulan ada beberapa contoh kasus yang pernah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Yang kami sementara ini membuat contoh kasus ada 4, semuanya koperasi. Ada KSP Setia Bakti, ini tindak pidananya penggelapan. Kemudian Koperasi Mitra Sejati, ini tindak pidana penipuan. Kemudian Koperasi Mitra Mandiri, ini pidana korupsi. Koperasi ini pidana perbankan. Kemudian ada Koperasi Cipta Karya Salatiga, ini pidana perbankan. Untuk Koperasi Cipta Karya Salatiga ini modus operandinya yaitu menghimpun dana, produknya berupa deposito berjangka dan dana tidak bisa dicairkan kembali. Kemudian yang kedua itu Koperasi Multidana Salatiga, ini juga dana perbankan, menghimpun dana, produk deposito berjangka, dana tidak bisa dicairkan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu Koperasi Jateng Mandiri, yaitu tindak pidana perbankan, modus operandinya sama, menghimpun dana, produknya deposito berjangka, dana tidak bisa dicairkan atau diambil. Yang keempat, Koperasi Modern,
tindak pidana perbankan juga modus operandinya menghimpun dana produk semuanya sama, yaitu deposito berjangka dan dana tidak bisa dicairkan atau diambil. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga paparan ini bisa membawa manfaat bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Nanti kami kembalikan kepada para moderator terkait dengan sesi berikutnya. Baik, kita beri aplaus dulu kepada bapak-bapak dari tim khusus. Bapak-bapak tadi kayaknya audiennya ini tegang semua nih. Begitu menjelaskan pasal demi pasal ini mencermati dan tegang. Apakah memang demikian di bawah sana tegang? Betul. Takut? Enggak, jadi kami laporkan juga kepada para narasumber bahwa yang hadir di hadapan kita ini adalah Dinas Koperasi UKM di Jawa Tengah, di Kabupaten Kota di Jawa Tengah, dan juga ada beberapa dari pelaku gerakan koperasi yang ada di Jawa Tengah. Jadi media ini memang kita munculkan untuk bisa ada diskusi bagaimana kita mensikapi kemungkinan adanya tindak pidana atau di koperasi ya. Tadi saya juga mencatat bahwa poin yang penting tadi adalah bahwa pelaku banyak yang memilih badan hukum koperasi sebagai sarana kejahatan, ternyata ada poin-poin yang memang ada kelemahan-kelemahan yang ini harus kita pageri gitu ya, kita sebagai pembina koperasi yang ada di Jawa Tengah ini. Banyak tadi, misalnya tentang pendirian yang mudah, pelaporan yang tidak rumit, fasilitas dari pemerintah, dan banyak hal. Tadi sudah disimak sendiri. Untuk itu tentunya sudah banyak dalam benak Bapak Ibu peserta ini yang mau bertanya ataupun mau sharing kepada Bapak-Bapak dari Reskrimsus Polda ini. Tentunya kami persilahkan, silakan disampaikan di forum ini. Untuk pertama, sesi pertama kami buka mungkin 3 penanya dulu, nggak usah takut, nggak usah tegang, nggak ada. Bapak Ibu ini, bapak-bapak yang di depan ini tentunya akan memberikan pencerahan, memberikan solusi-solusi terbaik atas pengalaman beliau mendampingi pidana di koperasi tentunya. Monggo Bapak Ibu. Nggak ada yang tanya? Oh ada, Bapak. Bapak nggak ya? Betul, oh betul. Oh ini, 1, 2, ya mulai dari sini dulu. Silakan sebutkan nama dan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KSPPS BNT Hikmah Ungaran, Bapak. Nama saya Muhadi. Saya pengen matur studi kasus yang saya alami saja. Jadi, yang pertama, kami ini Koperasi Simpan Pinjam yang kita membiayakan kepada anggota. Kadang-kadang ada anggota yang bagus, setengah bagus, dan ada yang tidak bagus, dan ada sangat yang tidak bagus. Yang pertama, kadang-kadang tahap pertama bagus, sangat bagus. Tahap kedua bagus. Tahap ketiga ternyata mengalami kendala. Kendalanya itu promosi. Kebetulan ada jaminan yang di kami ini ada jaminan yang bergerak dan ada jaminan yang tidak bergerak. Jaminan yang bergerak itu seperti dan motornya atau mobilnya. Nah, di kami ini ada beberapa BPKB yang mungkin ya karena kami sudah berdiri 20 tahunan, banyak BPKB. Kadang saya juga bingung BPKB agak dopo gitu. Agak belakang tanya mencari hukum tatanya tapi agak gadek lagi ya BPKB gadek bisa enggak ya? Jadi semacam ini
Ora genah ya. kita bisa lapor dengan polisi apa enggak ya? Digadek ke barangnya sepeda motor atau mobil ini digadek. Tapi BPKB ini di kantor Pak. Ya ada yang kita ikat pakai fidusia, ada yang di bawah tangan. Nah ini yang lari-lari ini sepeda ini Pak. Jadi orangnya ada kan Pak. Terus tak gadekin Mas. Ya ternyata setelah digadekan lagi orang yang menggadekan, yang menerima gade ini digadekan lagi. Orang yang menerima gade ini digadekan lagi. Jadi ada entah kemana ini kami menelusuri sampai pusing, sampai mumet. Jadi terus kita biarkan saja besok atau kadang-kadang saya bingung pinjamin 3 juta tak kasus di polisi nanti. Kadang-kadang saya bingung gitu Pak. Yang kedua, kami ini saya ini pernah di BAP Pak, di Polres Semarang. Gara-gara yang dipinjam, yang dipakai untuk pinjam ataupun biaya di kantor ini ternyata bukan motornya sendiri. Padahal dibawa ke kantor ya pakai STNK, pakai kontak motor, ya pakai motorin, pakai BPKB ini juga. Jadi semua komplit. Ya memang karena itu sepeda motor bekas, maksudnya bekas tidak baru maksudnya. Nah ini ternyata orang ini ternyata ini sudah beberapa kali Pak. Kalau satu kali mungkin saya ini sudah beberapa kali dan jadi pelanggan bagi kami. Ternyata dia itu sebenarnya suruh ngisek ke pajak, tapi dibawa ke kantor kami untuk dibuat jaminan. Dan ternyata akhirnya kan berkasus. Nah, berkasus di kami, akhirnya kami di BAP Panjang karena banget orang yang punya sepeda motor tadi kan lapor ke Polres. Ya akhirnya kami ada surat panggilan dan sekaligus ada surat penyitaan pengamanan atau penyitaan jaminan, ya kami aturkan saja. Tapi setelah kami di BAP ya ternyata tidak sampai ke pengadilan, saya juga tidak tahu Pak. Jadi lah cerita ini kira-kira haruskah ketika barang bergerak dibuat jaminan atau kolateral di koperasi itu harus atas nama? Kalau tidak atas nama, solusinya bagaimana? Biar kami ini ada, karena ini kasus yang biasa terjadi di kantor kami tidak atas nama. Kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah nangkap apa yang disampaikan. Mungkin yang berikutnya Bapak yang belakang. Mungkin lebih bisa singkat gitu. Pak Wali tadi curhat masalahnya. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak narasumber atas sharing knowledge ya kepada kami semua. Di sini ada dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Juga ada saudara-saudara kita dari Gerakan Koperasi yang mungkin tadi sudah disampaikan pernah berhadapan dengan penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana. Tadi sekilas saya melihat bahwasanya ada dijelaskan mengenai pasal dalam KUHP sebagai pidana umum ya, ada penipuan, penggelapan, terus pidana khususnya di anti terorisme
terorisme dan anti pencucian uang gitu. Nah, mengenai kejahatan korporasi ini kan kalau dari teorinya itu kan dipersamakan dengan orang ya, jadi dia person gitu ya. Jadi person gitu, oleh karena itu penyebutannya adalah setiap orang gitu. Jadi setiap orang yang dimaksud adalah orang dan person ataupun korporasi gitu. Jadi natur person dan person. tetap ngomongin lagi lah. Itu satu. Yang kedua adalah kasus-kasus koperasi yang kita tangani begitu bervariasi, begitu banyak. Memang yang seperti Bapak sebutkan tadi, rata-rata itu menyentuh pada pidana penipuan, pidana penggelapan, pidana perbankan, dan pidana pencucian uang. Itu rata-rata seperti itu. Kalau misalkan koperasi-koperasi itu berhadapan dengan penegakan hukum, sebagai contoh KSP Indosuria gitu ya, saya pernah itu dimintai BAP oleh Polda Papua, juga oleh Polda Metro, juga oleh Bareskrim atas kasus Indosuria gitu. Yang saya tanyakan mungkin kacamata penyidikan itu saya juga nggak begitu hafal mengenai tersangkanya gitu. Tapi seingat saya Indosuria gitu. Maksud saya sejauh manakah sebuah korporasi atau entitas korporasi ini disidik oleh beberapa Polda sekaligus Bareskrim gitu. Jadi apakah di situ terdapat mungkin kursus ataupun penggabungan ataukah yang lain gitu. Terus yang ketiga adalah tadi juga ada sedikit penjelasan di bawah di materi Bapak, turut serta melakukan oleh pemerintah juga dapat dijerat pidana gitu ya. Sebetulnya turut serta melakukan, yang saya tanyakan adalah sebetulnya baik pemerintah ataupun non pemerintah ya, menurut saya itu juga bisa dijerat pidana karena melanggar pasal 55 KUHP multiplier ya di situ. Terus juga bisa melanggar pasal 56, yaitu membantu melakukan ataupun multiplier. Menurut kacamata saya sebetulnya pemerintah ataupun non pemerintah itu dapat melakukan kejahatan ini. Tapi yang saya tertarik di sini, apakah ada semacam syarat-syarat bagi pemerintah untuk dapat melakukan kejahatan ini, dan kira-kira sejauh mana pemerintah yang dimaksud itu dapat dikategorikan misalkan multiplier ataupun multiplier. Terima kasih Pak. Oke. Mohon disebut namanya Bapak. Biar Saya Dandi Pak dari Kementerian Koperasi dan UKM. Bapak Dandi dari Kementerian. Pak Dandi dari Pak. Ada lagi Bu? Mungkin satu lagi untuk sesi pertama ini. Atau dipancing dulu ya Bapak. Monggo Pak Hari atau Pak Agung bisa ditanggapi. Jadi yang pertama tadi dari Pak Muhari, ada kasus-kasus yang dialami beliau di KSPPS-nya tentang Pak Muhari yang pertama tadi Pak, tentang BPKB sudah tidak ada motornya, digadekan dan seterusnya, bagaimana itu, dan BPKB-nya bukan punya dia, juga yang kedua tadi. Monggo Bapak. Satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berdiri, lumayan diem. Baik, terima kasih Pak.
Tadi Pak Muhari menyampaikan terkait dengan kendala, Pak ya. Artinya yang kedua tadi saya tangkap Pak Muhari selaku pengurus dari KSP itu menerima sebuah jaminan, betul ya Pak ya? Sebuah jaminan di mana anggota koperasi ini datang sekonyong-konyong membawa jaminan yang berupa sepeda motor lengkap ya Pak ya, BPKB, SNK dan bla 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 lengkap. Akhirnya proses itu terjadi. Nah, sekarang permasalahannya itu setelah berjalan beberapa saat ternyata Pak Muhari dipanggil di Polres Ungaran karena diduga pelaku ini diduga melakukan penipuan atau penggelapan ya Pak ya. Kurang lebih itu Pak ya. Ya, jadi orang yang punya kendaraan itu kan lapor ke Polres. Betul. Artinya kan si nasabah tadi kan datang ke kantor koperasi untuk melakukan pinjam. Ternyata setelah itu lihat itu. Jadi ibaratnya kayak kantornya sebagai penadah. Ya, penadah dari nek. siap. Nah otomatis kan dari Polres setelah menerima laporan dari masyarakat otomatis melakukan proses penyelidikan Bapak. Ulangi lagi Pak, biar saya ini juga karena sudah agak malam. Temennya itu kan Pak, nah, iya. Itu berarti terjadi proses penipuan atau penggelapan pasti itu. Artinya sepeda motor itu dipinjam oleh si A, dari pemiliknya A dipinjam oleh si B untuk kemana, tapi ternyata oleh si B itu dimasukkan ke KSP. Pertanyaannya bagaimana perlindungan hukum terhadap KSP kan gitu Pak? KSP. Gitu aja simpelnya kan gitu Pak. Nah, kalau proses terjadi selama ini kita menangani itu seharusnya KSP selagi itu prosesnya tidak ada fraud atau kesalahan itu dikatakan pihak yang mempunyai itikat baik. Itu harus dilindungi kepentingannya. Nah, otomatis tadi agak terputus karena kok tidak sampai ke proses persidangan gitu Pak ya. Nah, sebetulnya kalau itu sampai ke proses persidangan bisa didalilkan tadi, saya bisa menganalisa. Karena yang akan saya sampaikan ke Pak Muhari ini ada beberapa kasus yang hampir seperti itu. Putusannya hakim terkait dengan pihak ketiga ini ada kasus sepeda motor dikembalikan ke sepeda motor itu dikembalikan ke kreditur. Ada kasus ya Pak ya, ada suratnya itu dikembalikan ke debitur. Ada kasus seperti itu, putusan hakim. Nah, ada lagi dijaminkan ke pihak ketiga seperti KSP atau perbankan. Itu karena pihak perbankan memiliki atau koperasi memiliki itikat baik, itu dikembalikan ke koperasi atau ke bank itu. Artinya selagi itu tidak ada kesalahan dalam proses kredit itu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Muhari karena itu terputus di situ, saya juga nggak bisa menjawab. Saya menyontohkan aja jawaban yang sudah ada. Itu Pak, terkait dengan jaminan itu. Seharusnya itu dilindungi kepentingan karena Bapak kan mengeluarkan duit Pak. Gitu loh Pak. Seharusnya itu bisa menanggung. Solusi kedua pun bukan terobosan. Ada perilaku hukum mungkin bahwa bisa melaporkan ke orang itu si B tadi, yaitu membuat keadaan palsu. Saya agak lupa Pak undang-undang pasalnya berapa, tapi itu jelas membuat keadaan palsu. Ada seseorang datang ke Pak Muhari atau ke kantor koperasi menyampaikan ini sepeda motor saya, mobil saya, suratnya ini milik saya. Kan dalam klausul kredit itu pasti ada seperti itu, tanda tangan dan sebagainya. Nah, seperti itu harusnya dilindungi Pak.
Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi Pak? Tidak harus baru gitu. Sepeda motor yang dijaminkan tidak harus atas nama. Nah, kalau kita bicara sepeda motor barang bergerak itu kan atas nama saya, dibeli Bapak kan masih atas nama saya Pak. Itu lazimnya seperti itu. Manakala itu menjadi hak milik Bapak, dijamin ke bank, yang penting pertanyaan dari bank atau koperasi ke Bapak itu kan milik Anda, dibuktikan dengan dokumen tadi. Apalagi ada kwitansi jual beli antara saya dengan Bapak. Biasanya kan seperti itu, makanya proses jual beli itu kadang harus bukan kadang, seyogyanya dilengkapi dengan itu. Surat. Itu Pak. Itu ya Pak ya. Koperasi dalam kredit itu dijaminkan dengan jaminan fidusia enggak Pak? Iya, yang pertama tadi. Selagi Bapak itu proses fidusia benar prosesnya, itu nanti panjenengan laporkan ke penyidik atau ke Polri itu dengan undang-undang fidusia. Dengan catatan itu sudah didaftarkan. Prosesnya betul. Fidusia. Itu Pak. Penjaminan. Iya. Karena kalau di bawah tangan itu Bapak lembaga atau badan hukum, nah ini perlu kita kaji. Itu Pak. Kalau memang koperasi seperti itu, karena tidak ubahnya kayak leasing, itu pun juga harus ada ketentuan, termasuk Bapak KSP Pak ya. Itu juga terkait dengan SOP, apakah itu bisa melakukan penjaminan, itu kita kembalikan ke SOP-nya Dinas Koperasi. Sebenarnya Pak Dandi sudah hafal itu, karena Pak Dandi itu ahlinya ahli. Karena kadang saya minta petunjuk ke Pak Dandi. Ahlinya ahli. Itu. Gitu Pak? Sambil membawa sertifikat fidusianya. Jadi fidusia itu dibuktikan dengan adanya sertifikat Bapak. Jelas nih Pak? Pak. Untuk yang Pak Dandi, pertanyaan Pak Dandi tadi ada 3. Yang pertama tentang deliknya yang dipatahkan barang siapa tadi ya. Ada itu pidana umum dan pidana khusus yang memungkinkan itu. Pertanyaan pertama. Baik. Kita bicara badan hukum ya Pak ya. Badan hukum yang notabene kita bicara koperasi, itu saya sepakat. Dalam artian begini, secara dasolen itu memang koperasi itu adalah suatu keadaan yang sifatnya korporasi secara dasolen. Tapi secara dasain atau kenyataan terkait dengan peraturan-peraturan yang mengikat di dalam peraturan perundang-undangan yang tentang koperasi, itu memang tidak termaktub terkait dengan sanksi. Itu yang saya maknai Pak. Memang ada beberapa hal di dalam KUHP terkait dengan, kalau nggak salah pasal 51 atau berapa, dan dikuatkan dengan Perma nomor 13 tahun 2006 tentang penanganan terkait tindak pidana korporasi. Itu pun juga ada ketentuan-ketentuan terkait dengan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Nah, badan hukum itu memang dalam kacamata perdata itu memang bisa dikatakan natural atau subjek hukum, karena itu juga, jadi lupa saya Pak. Nah, jadi seperti itu Pak Dandi. Artinya apa? Setiap tindak pidana kejahatan korporasi yang dilakukan oleh badan hukum, apakah itu PT, apakah itu yayasan, apa itu koperasi, selagi memang undang-undangnya itu mengatur
Karena kita melihat kok badan hukum itu adalah badan hukum adalah suatu badan, bukan organ. Kalau kita menerapkan dalam undang-undang koperasi, kalau kacamata saya itu yang kita terapkan adalah organ-organnya, bukan koperasinya. Contoh misalnya kita mengacu pada undang-undang lingkungan hidup. Di dalam undang-undang lingkungan hidup itu ada memang klausul yang menyatakan bahwa di situ ada kejahatan yang dilakukan oleh koperasi yang mengakibatkan misalnya ada dampak lingkungan, itu PT itu bisa dihentikan kegiatannya. Nah, sekarang apakah koperasi seperti itu? Pendapat kami kok tidak ada, Pak. Akhirnya kita melakukan penerapan terkait dengan undang-undang itu yang kita sebut tadi, 372, 378, 374, penggelapan dalam jabatan, 46, ataupun tidak pidana korupsi. Karena memang beberapa hal yang kita lihat, jangkauan terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan korporasi ini memang masih minim di Indonesia, Pak. Karena apa? Pemahamannya pun juga seperti itu. Undang-undangnya pun juga terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomis yang sifatnya global. Nah, kurang lebihnya itu. Itu yang saya sampaikan pandangan kami terkait dengan korporasi. Gitu Bapak. Mungkin ada lagi Pak. Jadi yang turut serta ya, kemarin tadi yang turut serta. Kriterianya apa? Nah, Mohon izin Pak Dadi, ini pasal ini kan ada di pasal KUHP ya, pasal 5556. Itu misalnya, ini gambaran. Misalnya ada salah satu ASN, ya, kemudian dia kenal baik dengan koperasi tersebut, kemudian dia ikut istilahnya membantu koperasi tersebut, kayak woro-woro ke warga masyarakat, dia ikut itu dengan bunga apa, menabung itu sertifikat berjangka, bunganya tinggi, aman, ditanggung. Ya. Otomatis warga masyarakat karena yang menyampaikan itu pegawai negeri, ya, yang menyampaikan pegawai negeri, dan masyarakat itu akan lebih percaya, apalagi yang menyampaikan pegawai negeri dijanjikan bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi, mungkin juga pegawai negeri ini juga merupakan anggota koperasi dalam tanda petik. Apakah dia sudah anggota koperasi atau belum menjadi anggota koperasi, tapi dia ikut, uangnya ada di sana. Ikut misalnya sertifikat berjangka. Ikut dalam sertifikat berjangka itu dia menanamkan uangnya di sana, katakanlah 10 juta. Ini buktinya saya sudah dapat bunga. Nah, seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu Bapak. Jadi tidak menutup kemungkinan ada seorang pegawai negeri atau mungkin juga dia dalam hal ini malah ada modal juga di sana. Ya, ada modal juga di sana, tapi di atas namakan orang lain, seperti itu. Karena banyak beberapa kejadian seperti itu yang modalnya sebenarnya bukan modalnya si A, tapi modalnya si B, tapi si B ini ada berada di belakang layar. Seperti itu Bapak. saya tahu Pak. Pemahaman terkait pemangku kepentingan pemerintah dikenai sanksi pidana ini saya melihatnya di dalam slide ini itu secara universal ke korporasi. Contoh di undang-undang lingkungan hidup, atau undang-undang kehutanan dan peraturan sebagainya terkait dengan peran-peran lembaga yang memberikan pemerintah yang memberikan izin. Saya lupa pasalnya Pak, tapi di mana di situ memberikan izin tapi tidak melihat, tidak menganalisa dampak dan sebagainya itu akan
bisa dikenakan sanksi pidana. Nah di situ, apakah itu nantinya ke undang-undang korupsi, undang-undang lingkungan hidup, terkait dengan undang-undang kehutanan, gantung dari clue peristiwa itu sendiri. Itu yang kita tangkap seperti itu. Jadi yang nomor 2 tadi gimana ya Pak tadi? Yang kasat mata tadi, kacamata tersangka tadi ya? Gimana tadi? Mengenai kasus Indosuria Pak. Oh, kasus Indosuria. Misalkan yang disidik di Polda Metro, Barreskrim, Polda Papua, Polda Sumatera Utara, itu maksud saya kita lupa apakah tersangkanya sama, apakah berbeda, akan tetapi yang saya ingat bahwasanya yang disidik adalah Indosuria. Begitu maksud saya, apa ya? Memang kan Indosuria ini global ya, nasional, kasusnya nasional gitu. Tersangkanya pun sudah ditangkap gitu. Maksud saya, apakah masing-masing Polda ini dapat ya mengenakan, misalkan ada tersangka yang sama, tapi saya juga kurang ingat menggunakan pasal-pasal yang sama mengenai pada tersangka yang sama gitu. Kira-kira begitu Pak, karena kita juga nggak bisa menelusuri kasusnya ini sampai kemana. Dalam benak saya misalkan, oh ini pasti dalam koordinasi Barreskrim gitu. Yang saya begitu, sehingga Barreskrim mungkin minta bantuan yang mana di Polda Sumut ada kasus disidik di sana, ada di Polda Papua juga ada gitu, walaupun tersangkanya sama. Apakah seperti itu gitu kira-kira? Cukup jelas kan, jelas ya Pak. Jadi kasusnya disidik di beberapa, mungkin kasusnya sama, atau mungkin tersangka juga sama, mungkin ada bisa dikomentar. Baik, langsung aja Pak. Kalau memang di beberapa tempat itu terjadi peristiwa seperti itu yang dilakukan oleh satu badan, yang itu badan itu ada di beberapa wilayah, tadi disebut di Papua, di Sumatera dan sebagainya, itu penyidik itu pasti akan koordinasi dengan Barreskrim. Tentunya perkara itu biasanya akan dilimpahkan ke Barreskrim untuk dijadikan satu dalam proses penanganan. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Nanti melihat dari efektivitas dan kita melakukan upaya-upaya itu biar cepat. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi kita tidak terus Polda Papua itu juga melakukan penyidik. Kalau mungkin dari Polda Papua melakukan pemeriksaan di awal, Kalimantan juga di awal, itu juga tidak apa-apa. Tapi nanti pemeriksaan itu koordinasinya dari masing-masing pimpinan kami kan setiap bulanan kan pasti ada laporan. Itu akan mengakomodir yang ada di wilayah, pasti akan diasistensi. Kurang lebihnya itu, dengan catatan itu memang subjeknya sama, objeknya sama, badan hukumnya sama, kurang lebihnya.